Semoga di video kali ini bisa membantu teman-teman bagaimana menghadapi atau menyikapi orang yang tidak menyukai kita atau tidak suka dengan kita. Mari kita bahas. Nah, ketika saya merasa ada orang yang suka dengan saya atau ada orang yang tidak senang dengan saya, hal utama yang saya tanamkan dalam diri saya adalah mereka punya hak kok untuk menjudge saya. Mereka punya hak untuk menilai saya, sehingga akhirnya mereka menyimpulkan suka atau tidak suka dengan saya. Tetapi ingat, saya juga punya hak untuk mengabaikan atau menerima apapun penilaian orang lain atau mereka terhadap saya. Kenapa? Mereka hanya menjudge saya berdasarkan apa yang mereka lihat. Bahkan, mereka menjudge saya berdasarkan apa yang mereka dengar dari orang lain. Sehingga, they don't know who really I am. Mereka tidak pernah duduk berdampingan dengan saya secara langsung. Mereka tidak pernah melihat langsung kehidupan nyata saya. Jadi seperti itu teman-teman, kalau ada orang-orang yang teman-teman rasa tidak suka dengan teman-teman atau benci dengan teman-teman, ya sudah, mereka punya hak untuk menjudge kita, tetapi kita juga punya hak untuk mengabaikan mereka. Akan tetapi ketika orang yang tidak suka dengan saya, orang yang benci dengan saya adalah orang-orang terdekat saya, misalnya teman-teman satu kerjaan atau dulu teman-teman satu kampus, langkah pertama yang saya lakukan adalah evaluasi diri. Saya nilai dari diri saya, apa kira-kira yang salah dengan kehidupan saya, apa yang salah dengan perbuatan saya sehingga mereka tidak suka dengan saya. Langkah kedua setelah saya evaluasi adalah saya konfirmasi. Saya tanya langsung sama orang-orang tersebut atau saya tanya sama orang-orang terdekat saya. Kira-kira apa yang salah dengan saya sehingga ada orang yang tidak suka dengan saya. Saya konfirmasi dulu. Nah, ketika yang saya lakukan adalah ya saya perbaiki. Tapi ketika yang saya lakukan saya rasa benar dan menurut orang-orang sekitar saya adalah benar, berarti memang orang itu yang jelek. Orang itu yang salah. Ketika orang-orang sekitar saya mengatakan apa yang saya lakukan adalah benar. Ketika ada orang masih tidak suka dengan saya, ya sudah, memang orang itu yang jelek. Nggak usah dipikirin. Kenapa? Dalam kehidupan, kita tidak akan pernah bisa ngebahagiain atau menyenangkan semua orang. Tidak akan pernah bisa. Kenapa? Karena memang ada 3 tipe orang. Ini saya dapat dalam hidup ya, dari orang-orang yang kebanyakan, bahwa memang ada 3 tipe orang dalam menyikapi kita. Ada orang yang suka dengan kita, ada orang yang tidak suka dengan kita, dan ada orang yang cuek dengan kita. Udah, sesimpel itu. Karena memang kita tidak akan pernah bisa menyenangkan semua orang. Nah, jadi apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan adalah melakukan hal sebaik mungkin, melakukan sesuatu sebaik mungkin tanpa ada niat untuk menyakiti hati seseorang. Melakukan sesuatu on the right track atau di jalur yang tepat. Ketika kita sudah melakukan hal yang terbaik di jalur yang tepat, tapi masih ada orang yang tidak suka dengan kita, itu bukan lagi urusan kita. Itu urusan dia dengan yang di atas. Saya punya contoh. Jadi ketika saya awal kuliah, dari SMA khususnya, saya paling takut ada orang yang tidak suka dengan saya. Waktu itu ya, saya paling takut ada orang yang tidak suka dengan saya. Sehingga saya sering konfirmasi ke teman-teman saya. Ada beberapa orang saya tanya, kira-kira ada nggak sih teman angkatan kita, atau ada nggak sih kakak kelas atau senior yang tidak suka dengan saya? Nah, hampir semua bilang tidak ada kok, semua orang biasa aja sama kamu. Nah, akhirnya suatu hari, ada satu teman yang bilang, ketika saya lagi ngobrol, ngopi di kos saya cerita ke dia, saya tanya ke dia, dan dia bilang, itu kalau di mata kamu mungkin ada semua orang suka dengan kamu. Sebenarnya ada 2 orang yang tidak suka dengan kamu. Sebenarnya siapa? Dia cerita yang tidak suka dengan kamu adalah 1, 2, 3 orang ini. Loh, kenapa 3 orang ini tidak suka dengan saya? Diceritakan alasannya. Yang bikin saya lucu dan kaget adalah, pertama, alasannya adalah menurut saya alasan yang dicari-cari gitu loh. Alasan yang dibuat-buat. Ya sudah, mungkin itu saya yang salah dalam berperilaku sehingga mereka tidak suka dengan saya, dengan apa yang saya lakukan, termasuk ketika saya aktif di kelas. Yang bikin saya lebih kaget lagi adalah salah satu dari mereka yang paling aktif tidak suka dengan saya, berdasarkan cerita teman saya, adalah orang itu baru 2 hari sebelumnya itu minjem atau ngutang uang sama saya. Saya begitu kaget. Bukan masalah utangnya, dia begitu manis waktu itu nelpon saya. Waktu itu saya lagi ada acara dengan organisasi di kampus.
Dia nelpon saya mau minjem uang, adalah nominalnya sekian gitu kan. Untuk jam ini masih lumayan banyak ya. Saya bilang tunggu ya, nanti kalau saya pulang dari organisasi kamu tunggu di kos. Akhirnya ketika saya pulang dari organisasi saya pinjamkan uang itu ke orang itu. Ya biasa aja, nothing at all gitu loh, tidak ada masalah sama sekali. Makanya saya kaget ketika teman saya bilang bahwa orang itu tidak suka dengan saya. Nah, kesimpulannya adalah yang perlu kita lakukan adalah melakukan hal sebaik mungkin untuk membantu orang atau di jalur yang tepat. Ketika kita sudah melakukan hal terbaik mungkin di jalur yang tepat, masih ada orang yang tidak suka dengan kita, orang itu yang jelek, orang itu yang salah. Dan itu bukan lagi urusan kita, itu urusan dia dengan yang di atas. Itu hanya satu contoh yang saya alami. Ada beberapa contoh-contoh lain, bahkan ada juga contoh dari berbagai dari teman-teman saya, bukan hanya contoh dari saya. Artinya memang kita tidak akan pernah bisa ngebahagiain semua orang. Bahkan kita sudah berlaku yang baik sekalipun masih ada orang yang tidak suka dengan kita. Ya sudah, memang itulah manusia. Oke, itu saja teman-teman semuanya. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.